Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini saya mengambil jurnal yang berjudul Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia oleh Hari Sutra Dismadi dan Nyoman Serikat Putrajaya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan sosial, salah satunya di bidang perekonomian, yang mengharuskan berkembangnya pelaku ekonomi dari orang perorangan menjadi korporasi. Hal ini menimbulkan adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun korporasi. Orang perorangan yang melakukan suatu kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana untuknya. Perubahan sosial diakibatkan oleh pembangunan dan modernisasi yang terjadi di suatu negara. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang dilakukan dengan sengaja yang akan membawa masyarakat kepada perubahan yang telah direncanakan dan dihendaki. Pembangunan merupakan proses alami yang tidak terlepas dari hubungan antar manusia dalam masyarakat yang mengalami percepatan di era globalisasi saat ini, di mana batas fisik suatu negara tidak lagi menjadi suatu halangan. Kemajuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sampai di tengah-tengah masyarakat berbagai penjuru dunia. Adanya perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat dalam sektor perekonomian khususnya dapat dilihat pada dunia usaha yang dimana masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha sudah tidak lagi sederhana. Misalnya, dahulu dalam melakukan kegiatan usaha secara sendiri-sendiri, namun saat ini telah meluas. Perkembangan dan pembangunan tidak akan terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah apabila kita dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan dampak negatifnya yaitu pemanfaatan perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut disalahgunakan yang malah menyengsarakan masyarakat. Dalam pembangunan, di bidang ekonomi, khususnya badan usaha memiliki peranan yang sangat besar dalam mencapai cita-cita, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tindak pidana tanpa kesalahan. Mensrea atau kesalahan adalah sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja, dan oleh sebab itu maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum, korporasi yang memiliki hak-hak dan kewajiban mampu melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Perkembangan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia. Perkembangan di dalam ilmu hukum pidana telah diterima dengan baik di kalangan akademisi maupun di kalangan praktisi mengenai suatu kejahatan khusus yang melibatkan suatu perusahaan yang disebut kejahatan korporat. Terkadang untuk kejahatan korporasi ini juga disebut kejahatan korporasi atau kejahatan organisasi. Di dalam hukum sistem perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, dikenal adanya subjek hukum yang terbagi atas dua, yaitu manusia dan badan hukum. Terhadap pembagian subjek hukum tersebut, apabila korporasi merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka korporasi merupakan kualifikasi dari badan hukum. Nah, jadi kesimpulannya bahwa korporasi yaitu perikatan oleh beberapa orang yang bersepakat dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui keberadaannya secara hukum. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipersamakan dengan manusia, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan karenanya kecakapan korporasi juga dipersamakan dengan kecakapan manusia yang terlihat di dalamnya. Dan juga korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum pidana tindak pidana oleh RUU KUHP, yang mana nantinya akan berlaku ke seluruh sistem hukum pidana. Diakibatkan hal itu, setiap perundang-undangan di luar KUHP tidak perlu lagi mengatur secara khusus kecuali perundang-undangan di luar KUHP itu ingin menentukan lain atau menyimpang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.